welcome back to my channel Jejak Dua Kaki. Kembali lagi bersama gua Tora yang akan menemani teman-teman K-popers semua untuk membahas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan K-pop yang lagi rame diperbincangkan oleh para K-popers, para netizen, dan semua orang yang mencintai terkait K-pop lah ya. Nah, karena pada kesempatan kali ini gua akan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan K-pop news update yang sedang ramai nih guys. Tapi sebelum gua menyampaikan K-pop news update tersebut, ada dua hal utama yang bakal gua sampaikan nih. Yang pertama, jangan lupa subscribe channel Jejak Dua Kaki serta like, share, dan komen di setiap postingan gua. Serta yang kedua adalah jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, taati protokol pencegahan COVID-19, serta tetaplah berarti untuk hidup lo, dan tetaplah melangkah tentunya, karena langkahmu hari ini adalah ceritamu untuk esok hari. Update yang pertama kali ini tidak hanya berkaitan dengan K-pop ya, tetapi berkaitan dengan K-movie dan K-drama juga. Nah, apa sih? Yaitu salah satu ajang penghargaan untuk para pelaku musik, pelaku drama, dan pelaku perfilman di Korea, yaitu AAA atau kepanjangannya Asia Artist Award. Nah, ini kan salah satu ajang penghargaan yang cukup bergengsi di Korea sana, dan ini kabarnya tahun 2021 ini akan digelar di Jepang, di negeri Sakura ya guys ya. Dan ini sudah diputuskan bahwa Jepang akan menjadi host country atau tuan rumah untuk penyelenggaraan Asia Artist Award 2021. Dan ini sudah diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2021 kemarin. Dan ini sangat memancing perdebatan antara para netizen dan K-popers, karena ada beberapa yang setuju sama ada yang nggak setuju. Tetapi ini gue bakal pada kesempatan kali ini akan lebih menyoroti terhadap yang pada kontra, yang tidak setuju terkait penyelenggaraan penghargaan ini di negeri Sakura tersebut. Nah, pemenang dengan pada penghargaan ini itu tidak hanya pada K-pop seperti yang gue sampaikan tadi, tetapi ada K-drama dan K-movie yang telah menyinari dan menghiasi perfilman dan pertelevisian di Asia serta Korea Selatan sepanjang tahun. Nah, pemenangnya ini guys, ini didasarkan pada data besar yang menargetkan penggemar global dari Asia termasuk Korea, Jepang, China, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Bahkan ini juga merambah ke Amerika serta Eropa seperti Meksiko, Argentina, serta negara-negara lain di Eropa dan Amerika ya guys ya. Tapi guys, seperti yang gue sampaikan tadi bahwa ini tuh menimbulkan konflik, bukan konflik sih ya, tapi pro kontra. Nah, seperti yang gue mention tadi, udah gue spill di awal ya, kalau gue di sini lebih menyoroti kontranya karena respon ini cukup negatif. Para netizen ini menyayangkan, kenapa sih kok para idol K-pop ataupun idola mereka ini harus dibawa ke luar negeri, sedangkan saat ini kondisinya itu sedang pandemik. Dan itu kan mereka khawatir akan membahayakan para artis sebagai idola mereka ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini kok rasanya sulit ya diterima dan dipahami bahwa upacara penghargaan Korea ini ditujukan untuk memenuhi penonton di negara lain. Nah, ini kok kayak malah nggak untuk negara di Korea sendiri, tetapi malah dibawa ke luar negara. Nah, berkaitan dengan kontranya para netizen dan K-popers itu tadi, ini gue bakal sedikit sampaikan cuplikan-cuplikan komentar para netizen yang tidak setuju karena diadakannya di negeri Sakura atau Jepang ya. Nah, ini bakal gue bacakan beberapa ya. Yang pertama adalah, tolong jangan biarkan grup favoritku hadir. Tolong buat jadwal penting lainnya untuk hari itu. Nah, ini dia berharap banget supaya grupnya ini tidak dapat hadir karena supaya dia terhindar dari bahaya terkena COVID ya atau corona. Nah,
ya kita tunggu aja klarifikasi selanjutnya bagaimana keputusan finalnya, apakah tetap diadakan di Jepang atau mungkin akan dianulir dan akhirnya diadakan di Korea. Kita tunggu aja ya. K-pop News Update yang kedua adalah berkaitan dengan program terbaru dari Mnet, yaitu Girls Planet 999. Nah, ini netizen tuh lagi ramai guys terkait pembahasan 3 posisi teratas dari voting untuk para trainee Girls Planet 999 ya. Nah, ini gue bakal sebutkan nanti siapa saja yang menempati 3 posisi teratas itu. Nah, ini salah satu sorotannya itu ada yang komentarnya tuh rada-rada miring untuk salah satu trainee yang menduduki posisi 3 teratas atau top 3. Seperti yang kita ketahui ya guys ya, bahwa beberapa minggu yang lalu Mnet ini kan merilis program survival baru yaitu Girls Planet 999 dan diikuti oleh 99 peserta yang berasal dari 3 negara. Nah, ini rinciannya 33 peserta dari Korea, 33 dari China, serta 33 peserta dari Jepang. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa program ini itu sangat menarik perhatian karena sebelum-sebelumnya Mnet ini bisa dibilang cukup sukses menghadirkan program survival yang sejenis. Nah, ini ada perwakilan dari Mnet yang memberikan pernyataan terkait semacam prosedur voting ya, atau mungkin kayak peraturan voting lah, atau sistem votingnya. Nah, anggota terakhir yang akan debut tidak akan memiliki sistem kuota. Voting ditentukan oleh 100% voting global, di mana 50% itu dari warga Korea serta 50% itu dari warga global, yang artinya bukan warga Korea atau warga negara asing Korea Selatan ya. Nah, voting ini dilakukan dalam aplikasi Universe dan melalui sistem verifikasi nomor HP atau nanti akan ada semacam seleksi, bukan seleksi sih, tetapi lebih ke verifikasi apakah semacam voters atau orang yang memberikan voting itu benar-benar nyata atau tidak. Jadi ini untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang itu cukup disuarakan oleh para netizen. Nah, jadi guys, ini ada salah satu situs portal berita online di sana. Ini ada yang sudah mengekspos serta mengangkat salah satu berita terkait Girls Planet 999 ya. Ini fokus ke 3 posisi teratas seperti yang gue sampaikan tadi. Nah, top 3 ini itu diisi oleh adik dari Henning Kai TXT, yaitu Henning Bahye serta Shiroshi dan Mashiro Estreni JYP. Nah, ini memang yang gua tahu sih, yang gua gak asing, ada Bayi serta Mashiro ya. Mereka memang sudah punya nama di industri K-pop. Tetapi kalau yang Shiroshi ini gua rada-rada gak paham sih. Tetapi nanti gua bakal tampilkan fotonya dia itu seperti apa. Nah, tapi di balik 3 trainee yang mendapat voting tinggi itu, Bayi ini mendapatkan respon ataupun komentar yang cukup bernada miring dari para netizen. Nah, ada yang beranggapan bahwa dia ini mendapatkan top 3 hanya karena mempunyai saudara yaitu Henning Kai TXT. Tapi ada juga yang nyinyir kalau dia kok rada kurang kompeten. Bahkan ada peserta Korea lain yang dianggap lebih pantas dan lebih berhak untuk menduduki posisi top 3. Nah, itu tadi guys pembahasan terkait top 3 Girls Planet 999 yang lagi ramai diperbincangkan oleh para K-popers. Berita yang ketiga ini masih berkaitan dengan programnya Mnet ya. Nah, Mnet ini karena memang cukup banyak program-program yang seperti survival ataupun kompetisi-kompetisi ya. Nah, baru-baru ini guys, itu netizen dibuat khawatir kepada idol ini karena dia terlihat menangis di klip preview untuk acara Mnet yang terbaru, yaitu Street Woman Fighter, yaitu Lee Chaeyeon X IZ*ONE atau mantan dari IZ*ONE ya. Nah, pada tanggal 2 Agustus guys, Mnet ini mempromosikan program kompetisi dance crew wanita untuk kedepannya,
yaitu Street Woman Fighter. Dengan video preview kedua, dalam klip tersebut para kru terlihat bertemu dan untuk pertama kalinya saat mereka memilih penari mana yang paling lemah dalam kompetisi. Jadi kayak ada mini judging gitu ya, menentukan mana yang kuat, mana yang paling lemah dalam skill menarinya di dalam kompetisi tersebut. Dalam satu adegan itu ada salah satu yang sedikit menegangkan nih guys. Lee Chaeyeon menarik perhatian sebagai kontestan. Kenapa kok bisa menarik perhatian ya? Dengan banyak penari menyarankan bahwa dia tidak bisa menari karena dia adalah seorang idol. Nah, adegan berikutnya ini menunjukkan dia sedang menangis di ruang istirahat sambil berkata, "Aku tidak bisa menari lagi." Nah, ini rada-rada mengharukan sih adegan yang di sini. Nah, selain Lee Chaeyeon yang menangis di ruang istirahat, kontestan lain terlihat tidak menghormati Boa. Nah, ini salah satu diva yang sangat-sangat terkenal di Korea dan ini merupakan kayak semacam role model untuk solois wanita yang ada di Korea ya. Salah satu juri di acara itu yaitu Miss Boa dengan memotong ucapannya di tengah hukumannya. Kontestan ini terlihat memotong Boa untuk berbagi apa yang dia rasakan. Nah, cuma di sini yang menjadi sorotannya kesannya kok rada nggak pas, rada nggak sopan karena kontestan tersebut memotong pembicaraan juri di mana pembicaraannya itu belum selesai. Nah, kontestan melanjutkan dengan mengatakan, "Maaf, tapi aku pikir aku harus memotongmu di tengah kalimat." Nah, bahkan ketika Boa menghentikannya dan berkata, jadi ini Boa tuh kayak menjawab perkataan yang kontestan memotong pernyataan dari Boa ya. "Bisakah aku menyelesaikan apa yang aku katakan terlebih dahulu?" Nah, ini Boa tuh kayak pengen menyelesaikan dulu, tetapi kontestan tersebut tidak mau. Dia justru menjawab, "Tidak, aku hanya mengatakan satu hal. Aku minta maaf, Mrs. Boa." Jadi kayak dia memang menurut gue pribadi sih kurang sopan ya, karena ya walaupun itu dalam hal kompetisi ataupun dia mungkin sudah punya nama, tetapi tetap harus saling menghargai dan menghormati karena di situ dia adalah sebagai kontestan dan yang dipotong omongannya atau pembicaranya adalah juri di acara tersebut. Nah, itu tadi kayak update terkait program baru dari Mnet ya guys ya. Terlepas dari kalian menanggapinya seperti apa, kalian bisa komen di postingan gua di kolom komentar. Kalian bisa sampaikan opini kalian terkait konten ya kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video kali ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, dan tentunya subscribe dong. Nah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.